Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita kembali dapat bisa melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan perlu kalian ketahui bersama bahwa pelajaran bahasa Arab ini butuh yang namanya murojaah. Apa itu murojaah? Mengulang-ulang pelajaran. Jadi pelajaran-pelajaran sebelumnya diulang-ulang. Pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari dibaca kembali ulang, dipahami dan dihafalkan. Supaya apa yang kita pelajari ini masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, dan bisa bermanfaat di kemudian hari nantinya. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, para santri sekalian, thalabatul ilm, masih dalam pembahasan yang sebelumnya tentang al-ismu bin nadhari ila tarkibihi, yaitu isim ditinjau dari penyusunannya. Bagaimana menyusun sebuah lafadz, atau bagaimana asal usul sebuah lafadz dibahas dalam pembahasan ini. Jadi pembahasan ini sangat penting sekali bagi mereka yang ingin bisa bahasa Arab atau membaca kitab misalkan. Jadi penting sekali untuk pasal yang ke-6, isim ditinjau dari penyusunannya. Yang pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bahwasanya dalam pasal ini terbagi menjadi dua. Sedikit mengulang, apa itu? Yang pertama adalah isim jamid, ismun jamidun, yaitu isim jamid. Yang kedua adalah isim mustaq. Kemudian isim jamid, isim yang tidak disusun dari selainnya. Kemarin telah saya jelaskan bahwasanya isim ini asli. Isim ini memang pada asalnya seperti itu. Tidak ada awal mulanya. Contoh misalkan mauzun pisang. Ketika ditanya apa asal usulnya, enggak ada. Memang mauzun asli, dia itu jamid. Dan isim jamid pada pertemuan sebelumnya terbagi menjadi dua. Ada isim zat, ada isim masdar. Kalau isim zat yang terlihat zatnya, bisa dilihat oleh mata dan bisa dipahami. Tetapi kalau isim masdar tidak bisa terlihat zatnya, tetapi dapat dipahami. Makanya penulis mengatakan isim yang hanya diketahui maknanya, tetapi tidak kelihatan bendanya. Jadi kita paham, kita ngerti, tetapi maksudnya apa? Kita ngerti, kita paham, tetapi bendanya mana? Ya enggak ada, karena tidak atau memang bukan sebuah benda zat. Nah, sekarang silahkan dibuka buku kalian halaman 21. Kita akan berlanjut pada pembahasan isim mushtaq, yaitu isim yang diambil dari selainnya. Isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Pembahasan ini, ikhwani fiddin wa ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, sangat-sangat penting.
Bahkan ada beberapa manfaat ketika kita mengetahui pembahasan ini. Ya, bisa kalian catat, yang pertama adalah kita dapat mengetahui asal usul sebuah kalimat. Ya, kita dapat mengetahui asal usul sebuah kalimat. Kayak tadi di sini contohnya misalkan mauzunun, yang ditimbang. Ya, asalnya apa? Dari kata wazana. Maka kita akan mengetahui ketika mempelajari pembahasan ini. Baik. Kemudian yang kedua, manfaat kedua tentang pembahasan ini adalah kita dapat mengetahui membaca kalimat tanpa harokat. Ya. Jadi dengan sendirinya ketika kita mengetahui pembahasan ini, walaupun tidak ada harokat, tapi kita punya kaidah, maka akan mudah untuk membacanya. Ya. Contoh misalkan yang ada di papan tulis, ya, kalau kita buang harokatnya fahimun, tanpa harokat pun tetap bacanya fahimun. Mengapa? Karena kaidahnya itu isim fa'il ikut wazan fa'il. Ya. Nah, jadi manfaat yang kedua, kita dapat mengetahui membaca kalimat atau lafadz yang tidak berharokat. Ya. Jadi itu dua manfaat mengetahui pembahasan ini. Yang pertama adalah tadi, yang kedua adalah dapat mengetahui pembahasan membaca kalimat yang tidak berharokat. Ya, kalau tadi yang pertama dapat mengetahui asal usul sebuah kata. Yang kedua dapat mengetahui bagaimana membaca huruf yang tidak berharokat. Ya, jadi pembahasan ini sangat penting tentang isim mustaq. Isim mustaq isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Berarti ada asalnya. Contoh faizun, ya. Orang yang berhasil atau menang. Tawilun, panjang, tinggi. Dari kata apa? Tola. Ya tulu taulan. Maktabatun, miknasatun, sapu. Dari lafadz kanasa. Rojiun, yang pulang atau yang kembali, dari lafadz roja'a. Ya, jadi dengan kita mengetahui pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang isim mustaq, maka kita akan mengetahui apa asal usul sebuah lafaz. Nah, sekarang kita baca dulu apa yang dijelaskan oleh penulis. Berkata penulis, hafizahullahu ta'ala, al-ustadz Aunur Rafiq ibn Gufran, hafizahullahu ta'ala, al-ismul mustaq ada 6 macam. Ya. Sekarang kita akan mempelajari apa saja yang termasuk isim mustaq. Jadi apa saja? Ya, isim mustaq isim yang disusun dari selainnya, berarti ada asalnya, ada awal mulanya. Lafadz ini apa? Maka yang pertama adalah isim mustaq terbagi menjadi 6, ada 6 macam. Yang pertama adalah isim fa'il, ismul fa'il, ya. Yaitu isim pelaku atau isim yang menunjukkan pelaku, yang biasa diartikan dalam bahasa kita yang, ya, atau orang yang. Tinggal kita sesuaikan dengan kata kerjanya. Misalkan menolong, berarti yang menolong, itu isim fa'il. Duduk, berarti yang duduk, ya. Melihat, berarti orang yang melihat, ya. Jadi isim fa'il ini adalah pelaku, artinya yang melakukan sebuah pekerjaan tersebut. Misalkan belajar, darosa, berarti darisun, yang belajar. Main, laiba,
laibun, yang bermain. Jadi seperti itu gambaran tentang isim fa'il, isim yang menunjukkan pelaku yang melakukan sebuah pekerjaan tersebut. Nah, cara menyusunnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jika fiilnya sulasi 3 huruf, maka isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Ini garis bawahi ya, atau dikasih tanda. Nah, jadi kalau fiil tersebut 3 huruf, terdiri dari 3 huruf, maka cara membuat isim fa'ilnya mudah. Cara membuat isim fa'ilnya gampang dan simple, tinggal kalian ikut wazan fa'ilun. Contoh di dalam kitab alima alimun, ya, alima ilmu, ya, mengetahui, alimun orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Nasoro menolong, maka nasirun, isim fa'ilnya menjadi yang menolong. Hakama memutuskan, maka isim fa'ilnya menjadi hakimun, orang yang memutuskan. Hakim, ya, hakim pengadilan. Hakama hakimun. Baik. Sekarang diperhatikan kembali, saya akan jelaskan apa yang ada di papan tulis supaya lebih mudah. Ya, bil misal yattadihul maqal, dengan contoh maka akan jelas sebuah ungkapan. Untuk membuat isim fa'il, isim yang menunjukkan pelaku, jika 3 huruf, fi'il tersebut 3 huruf, maka ikut wazan fa'ilun. Nasara nasirun, alima alimun. Contoh lain, fahima fahimun, orang yang paham. Baik, sekarang kalau kita kasih contoh yang lain, marah. Godiba. Kalau kita ikut wazan fa'ilun, bagaimana? Godibun, orang yang marah. Pemarah lah, gitu aja. Godibun, yang marah. Ya. Kita buat contoh lain, misalkan membuka, fataha. Ya, fataha. Kalau kita membuat isim fa'il, karena ini 3 huruf, 1, 2, 3, tinggal kita ikut wazan. Wazan fa'ilun. Fataha menjadi apa? Fatihun, orang yang membuka. Ya, fatih. Fatih, membuka. Kalau bahasa sirah, penaklukan atau ini penakluk, sang penakluk, Fatih. Kayak ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Fatih, membuka. Ya. Kalau arti biasa membuka, Fatihul Bab, yang membuka pintu. Nah, jadi seperti itu ya, cara membuat isim fa'il dari yang 3 huruf mudah, simple dan gampang, tinggal kalian ikut wazan fa'ilun. Artinya sama yang. Kalau menolong, yang menolong. Marah, yang marah. Membuka, yang membuka. Paham, yang paham. Ya. Itu yang paling gampang tentang isim fa'il, cara membuatnya dan cara menyusunnya. Baik. Sekarang bagaimana dengan fi'il yang lebih dari 3 huruf? Karena kita ketahui dalam shorof, dan kalian juga pelajari itu shorof, ya, tasrif, baik istilahi ataupun lugawi, ya. Fi'il itu ada yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, ya. Berarti ada yang lebih dari 3 huruf, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ya. Bagaimana cara membuatnya? Dijelaskan di dalam kitab, silahkan dilihat. B. Jika fiilnya lebih dari 3 huruf, maka menyusun isim fa'ilnya sebagai berikut. 1. Diambil dari fiil mudhari'. Diambil dari fiil mudhari'. Contoh,
dalam nomor 1 yujahidu dari kata jahada. Jahada yujahidu, yujahidunya fi'il mudhari'nya. Atau ini contoh yang lain, ta'allama ya ta'allamu fi'il mudhari'nya. Itma'anna yatma'innu. Ya, maka kita di dalam cara membuatnya yang pertama, langkah pertama adalah diambil dari fi'il mudhari'. Ya, yang ini juga terdapat dalam pelajaran shorof, ya. Yang kedua, setelah kita ambil dari fi'il mudhari', huruf mudhora'ah yaitu ya, huruf mudhora'ah itu ya, diganti dengan mim yang didommah, ya. Maka dari yujahidu menjadi mujahidun, dari yata'allamu muta'allamun, dari yatma'innu mutma'innun, ya, karena ya-nya diganti dengan mim yang didommah. Kemudian yang ketiga, terakhir di kasroh huruf sebelum terakhir. Perhatikan, di kasroh huruf sebelum terakhir menjadi mujahidun, muta'allimun, mutmainnun. Ini semuanya isim fa'il. Mujahidun orang yang berjuang, artinya muta'allimun orang yang belajar, ya, atau yang belajar. Kemudian mutmainnun yang tenang, ya. Jadi ketika sudah berubah menjadi isim fa'il, maka artikan sebagaimana biasa yang, ya. Baik. Perhatikan kembali di papan tulis, ya. Tadi saya sampaikan jika lebih dari 3 huruf diambil, pertama diambil dari fi'il mudhari'. Qatala, ini lebih dari 3 huruf, ya. Mana huruf tambahannya? Ada alif. 1, 2, 3, 4, lebih dari 3 huruf. Qatala kita ubah ke fi'il mudhari'. Qatala yuqatilu, ya. Maka yang kedua, iya-nya diganti dengan mim yang didommah. Qatala yuqatilu muqatilu. Tinggal huruf sebelumnya atau huruf sebelum terakhir di kasroh, maka menjadi muqatilun. Karena ini udah di kasroh, ya udah gak usah diubah lagi. Qatala yuqatilu muqatilun, ya. Jadi seperti itu. Qatala artinya orang yang berperang, muqatilun, qatala artinya berperang, muqatilun artinya orang yang berperang, berjihad, ya, pasukan. Baik. Contoh yang lain misalkan akroma memuliakan. 1 ambil dari fi'il mudhari' yukrimu. Akroma yukrimu. Yang kedua huruf mudhora'ahnya ya diganti dengan mim yang didommah, mukrimun. Yang ketiga huruf sebelum terakhir di kasroh, karena sudah kasroh ya udah, maka menjadi isim fa'ilnya mukrimun. Ya, sama kayak ini mukrimun, orang yang memuliakan. Akroma yukrimu, mukrimun, ya, orang yang memuliakan. Contoh lain misalkan ijtahada, bersungguh-sungguh. Fi'il mudhari'nya apa? Diambil dari fi'il mudhari', ijtahada yajtahidu, ya. Kemudian yang kedua huruf mudhora'ah ya diganti dengan mim yang didommah, mujtahidun. Kemudian yang ketiga huruf sebelum terakhir di kasroh, karena ini sudah kasroh ya udah mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Talibun mujtahidun, santri yang bersungguh-sungguh, santri yang serius atau santri yang rajin. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk fiil yang lebih dari 3 huruf
cara membuatnya ada 3 langkah. Diambil dari fi'il mudhari, huruf ya diganti dengan mim yang di dhammah. Kemudian yang ketiga, huruf sebelum terakhir di kasroh. Contoh lain, misalkan ahsana yuhsinu, maka fi'il mudhari isim fa'ilnya gimana? Muhsinun. Contoh lain misalkan ijtama'a yajtami'u mujtami'un, orang yang berkumpul. Yang lebih dari 5 huruf, 6 huruf sekarang. Istaghfara, minta ampun. Istaghfara, yastaghfiru, mustaghfiru. Istakbara, sombong. Ya. Istakbara, yastakbiru, mustakbirun, orang yang sombong. Contoh lain misalkan biar lancar mendengar. Istama'a, menyimak. Istama'a, yastami'u, isim failnya apa? Mustami'u. Ya. Misalkan lagi iqtaroba, dekat. Iqtaroba, yaqtaribu, isim failnya apa? Muqtaribu. Dan contoh-contoh yang lain tinggal kita praktekkan dan kita buat sesuai dengan kaidah. Ini kaidahnya dan contoh-contohnya tadi ada di papan tulis, ya. Jadi seperti itu ikhwan, cara membuat isim fa'il yang lebih dari 3 huruf. Ya, dan ini kita pelajari di dalam shorof. Ya, kalau shorof kan biasanya hanya menyesuaikan saja, ya. Dan itu cukup membantu. Tapi kalau di sini disebutkan kaidahnya. Ya, jadi saling melengkapi. Yang satu hanya ucapan shorof, yang 2 ini kaidahnya. Ya, kita belajar kaidah lughah. Di sini disebutkan kaidahnya, di shorof disebutkan lafadznya. Ya, supaya kita lancar di dalam membuat atau merangkai kalimat dalam bahasa Arab. Itu cara membuat isim fa'il yang lebih dari 3 huruf, ya. Nah, artinya isim fa'il, ingat yang duduk, yang menulis, ya kan, yang berdiri dan lain sebagainya, yang tidur, ya, yang rebahan, yang berputar, itu semua isim fa'il. Ya, dan ada cara membuatnya yang tadi kita telah sebutkan. Baik, sekarang yang kedua, pada halaman 21 masih berkata penulis yang kedua adalah ismul maf'ul. Di antara macam isim mustaq adalah isim maf'ul, yaitu isim yang dikenai pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan yang di. Misalkan belajar, yang dipelajari. Yang menolong, yang ditolong. Ya. Misalkan memukul, yang dipukul. Nah, paham, yang dipahami. Nah, itu isim maf'ul. Ya. Jadi kalau isim fa'il itu pelaku, kalau isim maf'ul itu objeknya yang dilakukan pekerjaan tersebut. Ya. Menendang, yang menendang isim fa'il, yang ditendang isim maf'ul. Misalkan lagi melihat, yang melihat isim fa'il, yang dilihat isim maf'ul. Sekali lagi, misalkan membaca, yang membaca isim fa'il karena pelaku, yang dibaca objek, maka dia namanya isim maf'ul. Jadi sekali lagi, isim yang dikenai pekerjaan. Nah, kemudian yang A, jika fiilnya sulasi maka cara membuat isim maf'ulnya ikut wazan maf'ulun. Ini cara membuat isim maf'ul, ya. Jika fiilnya 3 huruf maka cara membuatnya dengan ikut wazan maf'ulun. Baik. Penghapusnya nih.
Sekarang kita beralih kepada isim maf'ul ya. Kalau tadi isim fa'il. Baik. Isim maf'ul, ismul maf'ul. Aduh, ya. Ingat, artinya biasanya diawali dengan yang di, karena dia yang dikenai pekerjaan, objeknya. Kalau dia 3 huruf, cara membuatnya ikut wazan maf'ulun. Kalau 3 huruf, ya. Makanya jangan bingung kalau dia 3 huruf ikut wazan maf'ulun. Artikannya sama aja, yang di, ya. Maka kalau contohnya itu nasoro, mansurun, aduh, mansurun, nasoro menolong, mansurun yang ditolong. Kanasa menyapu, tinggal kita ikutkan wazan maf'ulun. Kanasa maknusun, ditambah mim ditambah wau, jadinya begini, maknusun ya. Kanasa menyapu, maknusun yang disapu. Ini namanya isim maf'ul yang dikenai pekerjaan ya, bukan yang menyapu. Kalau yang menyapu tadi pembahasan pertama isim fa'il. Nah, sekarang isim maf'ul yang di. Fa'ala maf'ulun, ikut wazan maf'ul. Nasara mansurun, yang ditolong. Kanasa maknusun, yang disapu. Itu untuk yang 3 huruf. Maka contohnya di sini lihat alima, mengetahui, maklumun, yang diketahui. Nasara menolong, mansurun yang ditolong. Hakama memutuskan, mahkumun yang diputuskan ya. Kalau ada seorang hakim ya, memutuskan sebuah perkara sengketa atau sebagainya, yang diputuskan namanya mahkumun. Yang memutuskan hakim, isim fa'il. Yang diputuskan mahkumun, isim maf'ul. Baik, itu untuk yang fi'il dari 3 huruf. Nah, sekarang bagaimana cara membuat isim maf'ul yang lebih dari 3 huruf? Maka ringkasan dari Ustadz gampang. Caranya sama seperti isim fa'il, cuma huruf sebelum terakhir di fathah ya. Kalau tadi isim fa'il huruf sebelum terakhir di kasroh, kalau isim maf'ul huruf sebelum terakhir di fathah. Oke, kita baca. Yang pertama diambil dari fi'il mudhari, cara membuatnya sama kayak tadi. Yang kedua, huruf mudhari'ah diganti dengan mim yang didommah, ya-nya diganti dengan dommah. Sama seperti isim fa'il, cara membuatnya yang lebih dari 3 huruf. Bedanya di nomor 3, di fathah huruf sebelum terakhir. Kalau di kasroh huruf sebelum terakhir itu isim fa'il, kalau di fathah huruf sebelum terakhir itu namanya isim maf'ul. Contoh tadi, qatala. Fi'il mudhari yuqatilu. Kemudian diganti dengan mim, muqatilu. Ingat, kalau isim fa'il di kasroh, tadi yang pertama ini. Tapi kalau isim maf'ul bedanya di nomor 3 ini ya. Bedanya dia di
fathah huruf sebelum terakhir. Muqatilun menjadi apa? Muqatalun. Orang yang diperangi, ya, muqatalun. Qatala yuqatilu muqatalun, ya. Jadi seperti itu, ya. Contoh lain tadi memuliakan, akroma diambil dari fi'il mudhari, yukrimu. Ya-nya diganti dengan mim yang didommah, mukrimun. Kemudian di fathah huruf sebelum terakhir, di fathah, maka mukromun, yang dimuliakan, ya. Tadi misalkan dari lafadz istaghfara diambil dari fi'il mudhari, yastaghfiru, diganti dengan mim yang didommah, mustaghfiru. Kemudian di fathah huruf sebelum terakhir, maka menjadi mustaghfarun. Maka isim maf'ul dari istaghfara menjadi mustaghfarun. Ya, jadi seperti itu. Misalkan qatta'a, memotong-motong. Kita buat ke dalam isim maf'ul. Satu diambil dari fi'il mudhari, qatta'a yuqatti'u. Yang kedua, mimnya atau ya-nya diganti dengan mim yang didommah, muqatti'un, muqatti'u. Kemudian yang ketiga terakhir di fathah huruf sebelum terakhir, maka isim maf'ulnya menjadi apa? Muqatta'un, yang dipotong-potong, ya. Jadi seperti itu, ya. Sekali lagi, cara membuat isim maf'ul untuk mempermudah kalian, caranya sama dengan membuat isim fa'il yang lebih dari 3 huruf. Ya sama, kalau kalian bandingkan sama. Ya, bedanya apa? Bedanya di nomor 3, kalau isim fa'il huruf sebelum terakhir di kasroh, kalau isim maf'ul huruf sebelum terakhir di fathah, ya. Aslama yuslimu, kalau isim fa'il muslimun, kalau isim maf'ul muslamun, ya. Yang satu huruf sebelum terakhir di kasrah, yang satu lagi isim maf'ul huruf sebelum terakhir di fathah. Contoh lain sekali lagi, misalkan kita buat contoh adalah yang lebih dari 3 huruf, ahsana, ya. Ahsana, berbuat baik, ihsan. Membuat isim fa'ilnya bagaimana? Muhsinun, sebelum huruf terakhir di kasroh, muhsinun. Isim maf'ulnya bagaimana? Maka jelas muhsanun, muhsinun, orang yang berbuat baik. Isim fa'il muhsanun, orang yang yang diperbuat baik, ya. Artinya apa perbuatan baiknya apa yang dibuat baik, ya. Itu dari Ustadz tentang macam-macam isim mustaq. Yang pertama adalah isim fa'il, yang kedua adalah isim maf'ul, dan masing-masing punya caranya dan punya kaidah dalam membuatnya. Ini saja dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa murojaah, tetap semangat belajar bahasa Arab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.